kalau lihat dari berita-berita nih, memang saya membaca di Komisi 1 itu sudah ada pengerucutan nama ya. Ya antara dua itu ya. Awalnya kan 3 tuh dengan dari Angkatan Udara, tapi kan karena Angkatan Udara dianggap ya matranya sudah kemarin diwakili oleh Pak Hadi. Ya. Nah sekarang matranya antara darat dan laut gitu kan gitu ya. Nah kemarin saya juga mendengar itu ada, bukan mendengar, saya membaca berita Pak Ma'ruf Amin wakil presiden keceletot gitu yang ya. Di Banten itu ya. Di Banten itu gimana tuh? Ya beberapa emang lihatnya wah ini jangan-jangan jadi indikasi nih. Bisa jadi kan. Ya, bisa jadi kan. Bisa jadi. Atau mungkin sebenarnya sudah ada dukungan dari Pak Ma'ruf Amin kepada Pak Yudo, bisa jadi juga. Tapi ya kita nggak tahu juga persisnya seperti apa. Kalau saya memang melihatnya tadi, kalau dari segi konteks geopolitik kebutuhan kita akan itu, ya maka arahnya ya ke arah sana. Dia di samping juga tentu kita membutuhkan adanya satu keseimbangan ya, rotasi di antara matra. Sebelumnya tadi ada Pak Gatot sudah ya kan, terus kemudian digantikan oleh Pak Hadi. Pak Hadi dari Angkatan Udara. Sekarang siapa nih yang belum gitu kan, ceritanya kan gitu. Ya. Nah terus kan kabarnya Pak Andika itu setahun 2 bulan lagi itu akan menjalani masa pensiun, artinya hanya setahun mungkin ya, kalau Pak Andika diangkat oleh Pak Jokowi gitu kan gitu ya. Nah sedangkan Pak Yudo itu ada sekitar 2 sampai 3 tahun ya, seperti itu. Nah ini kalau dari sisi waktu ini seperti apa nih, kita membacanya kayak gimana? Kalau saya begini, kalau melihat dari segi waktu memang idealnya adalah Pak Yudo. Idealnya kita bicara soal itu. Ya, memang ada faktor lainnya ya. Ini kata tadi soal geopolitik, soal dan lain sebagainya. Kalau misalkan Pak Andika yang kemudian menjadi panglima, tentu ini tidak efisien. Oke lah, beberapa pengamat ataupun kemudian ada dari pemerintah juga menyatakan bisa saja Pak Andika menjadi panglima, nanti Pak Yudo menjadi wakilnya. Setelah kemudian habis masa tugas dari Pak Andika, karena pensiun, maka Pak Yudo bisa menggantikan. Tapi kan tidak efisien juga. Kenapa? Karena setelah itu nanti akan ada mungkin pergerakan lagi, rotasi di bawahnya lagi. Karena kan pergantian panglima ini tidak hanya sebatas pergantian panglima. Bisa jadi nanti ada juga orang-orang yang kemudian menjadi orang kepercayaannya Pak Andika, lalu kemudian diangkat menjadi kepala bagian apa, kepala staf apa. Seperti itu kan hal yang bisa atau lumrah terjadi kalau dalam regenerasi ataupun pergantian struktur dalam dalam sebuah lembaga, termasuk dalam lembaga militer juga seperti itu. Nah, harapannya adalah kalau misalkan seperti ini potensinya, maka ya idealnya Pak Yudo yang kemudian menjadi panglima, gitu. Itu dari sudut pandang saya. Ya, kalau soal bisa ada satu komunikasi antara Pak Andika dengan Pak Yudo, di mana kemudian Pak Andika jadi panglima dulu, Pak Yudo jadi wakil, setelahnya kemudian berganti lagi ya. Tapi akan banyak waktu yang terbuang juga. Nanti bisa jadi ada perubahan organisasi yang pada akhirnya sebelum Pak Yudo banyak bergerak lagi, udah pensiun, ganti lagi kebijakannya. Memang kalau saya membacanya ketika kemarin beberapa konteks panglima ya, kalau dari pasca reformasi ini kira-kira mungkin pengamatan dari Kang Yusa, kalau dari matra ini kira-kira yang menguasai urusan ini seperti ya demokrasi di masyarakat itu, saya kira konteks matra ini gimana nih kira-kira nih? Ya kalau saya kira sekarang semua unsur TNI mau darat, laut, udara ya, bicara tentang komitmen demokrasi, semuanya harus punya komitmen ke arah sana. Ya demokrasi ini kan memang salah satunya adalah kebebasan dari setiap masyarakat untuk menyuarakan pandangannya, pendapatnya. Ya mau lisan, mau tulisan. Dan itu harus dapat dimaklumi oleh perangkat negara, termasuk diantaranya ya oleh militer itu sendiri. Dan saya selama berinteraksi dengan beberapa perwira ya, mereka punya satu respon yang positif terhadap iklim demokrasi. Ini perlu dibangun, ya, bahwa
mereka sadar betul bahwa demokrasi itu menjadi sebuah kebutuhan, ya itu sudah muncul. Dan saya kira itu yang harus dipertahankan. Dan ini juga sudah kesadaran ini sudah terbangun di semua matra, ya, laut, udara, darat, gitu. Ya, namun saya mengutip ada salah satu statement ya dari salah satu senior atau salah satu purnawirawan terkait dengan analisa pasca reformasi ini adalah kita itu sekarang dalam masa-masa becek katanya gitu. Sejak kita masa reformasi, ya, situasi kita ini becek sekali. Maksudnya? Reformasi ini menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi di samping yang positif juga mengeluarkan residu-residunya, dampak negatifnya. Seolah-olah apapun yang perbuat itu benar atas nama reformasi. Melawan aparat, benar inilah reformasi. Yang kedua, kebebasan yang teramat bebas. Di sini saya lihat, orang sudah berani mencaci maki presiden. Bukan mengkritik ya, beda kritik sama mencaci maki beda loh. Dan sebagian dari mereka sudah dihukum. Ya itu konsekuensinya ya begitu. Kebebasan itu jangan dibiarkan berkembang menjadi sesuatu yang liar. Ini akan menjadi gangguan, ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa kita sendiri. Ya, kalau misalkan kita lihat konteks politik itu dari segi unsur teritorial, dikhawatirkan nanti jatuh-jatuhnya lari lagi ke era Orde Baru, di mana pemanfaatan wilayah teritorial itu dengan agenda-agenda spying ya, ataupun intelijen gitu kan. Kalau kayak gitu kan berarti ada pemanfaatan ataupun penggunaan aparat militer untuk kemudian mengawasi aktivitas warga. Ya, harapannya kan nggak akan seperti itu lagi. Kita nggak pengen lah bahwa kekuatan teritorial digunakan untuk justru untuk mengawasi warga supaya dalam tanda kutip muncul keamanan dalam tanda kutip ya gitu kan. Ya itu kan kita nggak ingin, karena kan waktu pada era Orde Baru kan menciptakan keamanan dalam tanda kutip itu salah satunya adalah meyakinkan atau memposisikan bahwa kekuatan pemerintah itu aman, bukan masyarakat yang aman, tapi memposisikan kekuatan pemerintah itu aman. Nah itu yang kita nggak pengen. Gitu. Dan waktu itu ya isu-isu teritorial dan segala macam mengemuka karena dia memang digunakan sebagai tools atau alat. Tapi kan ketika era reformasi, makanya teman-teman LSM terus kemudian mahasiswa menginginkan yang namanya komodo teritorial ini kan dihapuskan. Kenapa? Karena Kotter ini dijadikan alat untuk oleh pemerintah Orde Baru ya pada waktu itu, dijadikan sebagai alat untuk kemudian mengawasi masyarakat. Bukan menciptakan keamanan dalam arti yang sebenarnya, tapi justru keamanan untuk kemudian mensupport jaminan terhadap pemerintah itu sendiri. Kayak ini sekarang kan nggak kita harapkan. Ya mungkin sebagai catatan ya, berarti kan gitu ya, bahwa memang setiap matra ya berkewajiban untuk membaca situasi seperti itu gitu ya, dan memberikan solusinya dan penanganannya, pola penanganannya seperti apa mungkin ya seperti ya. Itu. Nah, mungkin angka itu memang digunakan untuk memang memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan kita. Cuma memang seberapa urgent itu untuk dipenuhi pada saat ini. Memang kalau soal isu Papua ini kan agak kompleks juga ya.